Apakah benar seorang kepala daerah tidak boleh punya visi dan program yang berbeda dengan presiden? Lantas, apa gunanya persyaratan calon kepala daerah menyerahkan dokumen visi misi pada KPU? Apa manfaatnya? Ada debat calon kepala daerah? Apa benar kepala daerah hanya menjalankan visi dan program pemerintah? Apa Gibran tidak tahu bila yang mendengar sambutannya adalah para pejabat kepala daerah, yakni seorang ASN yang untuk sementara waktu ditempatkan menjadi kepala daerah hingga kepala daerah definitif dilantik? Publik berhak mempertanyakan pemahaman, logika maupun kerangka berpikir Gibran. Tidakkah pernyataannya itu menunjukkan ketidaktahuan dirinya apa beda batasan kewenangan kepala negara dengan kepala daerah? Sejauh mana tanggung jawab presiden dengan tanggung jawab kepala daerah? Dan di titik mana sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke luar negeri hingga 2 minggu lebih. Dan kondisi ini membuat Gibran Rakabuming ini mesti jadi kepala negara pengganti. Gibran menjabat PLT Presiden sesuai Kepres nomor 31 tahun 2024. Ini hal yang biasa di Indonesia. Namun banyak masyarakat penasaran apakah Gibran mampu menjalankan tugas berat tersebut. Keraguan publik itu bukan tanpa alasan. Ada banyak argumentasi yang bisa disodorkan mengapa kebimbangan itu ada di pikiran awam sekarang ini. Ya, ungkapan-ungkapan rakyat pada waktu Pilpres seperti dia ikut Pilpres kan karena bantuan pamannya di MK. Gimana nggak terpilih? Lah bansosnya saja nggak berhenti dari presiden. Bapaknya saja cawe-cawe terus hingga Prabowo saja nggak bisa menolak Gibran jadi cawapres. Dulu seringkali kita dengar itu, ya kan? Maka dari itu, kepergian presiden selama 16 hari ke luar negeri ini bakal jadi ujian penting. Semampu apa wakil presiden memegang amanah tersebut? Pada sebagian kecil warga, ini meragukan wakil presiden dapat menjalankan tugas dengan baik. Malah, ada yang menganggap sangat riskan Prabowo melakukan kunjungan ke luar negeri saat umur pemerintahannya baru 3 minggu. Beban kepala negara saat ini, tidak hanya semua menteri butuh diawasi kerjanya, konsolidasi penataan kementerian juga relatif belum siap. Rakyat sendiri butuh diyakinkan apa visi misi presiden baru yang akan direalisasikan dalam jangka waktu dekat ini. Kasus keterlibatan staf Komdigi pada judi online. Kementerian HAM butuh APBN 20 triliun rupiah. Keluhan Menteri Perumahan tidak didukung sepenuhnya di kantor. Nah, ini adalah realitas, ya kan? Ini menunjukkan dibutuhkan seorang pimpinan untuk lebih dulu menata, menertibkan, hingga meluruskan barisan. Mau bagaimanapun, idealnya kemampuan wakil presiden yang baru mesti diuji sebelum diserai tanggung jawab. Dan semua tahu, Gibran sebelumnya menjabat sebagai wali kota di sebuah kota dengan 34 kelurahan, 5 kecamatan, jumlah penduduknya hanya 600-an ribu jiwa. Dan sebelum Prabowo ke luar negeri, ada beberapa hal yang dipertanyakan publik soal kemampuan wakil presiden ini. Ya, mulai dari melempar pertanyaan wartawan ke wakil menteri ketika meninjau proyek MRT, ini tidak memberi sambutan pada acara MTQ Korpri di Palangkaraya, Kalteng, hingga banyak yang mempertanyakan sambutan Wapres ketika penutupan Rakornas pemerintahan pusat dan daerah. Setidaknya dari 3 peristiwa ini memperlihatkan bagaimana kemampuan Gibran menjadi pemimpin. Tidakkah dulu banyak pendukung maupun relawan
membanggakan sulung Jokowi sebagai representasi anak muda yang punya visi dan jadi teladan di politik. Dalam berbagai debat cawapres, kita belum lupa bagaimana Gibran meledek Caimin dan merendahkan Prof. Mahfud. Salah satu adegan yang fenomenal yang ulahnya yang celingak-celingung seperti kebingungan mencari jawaban atau pertanyaan yang diajukan pada Prof. Mahfud. Ya kan? Memakai jaket Samsul juga dianggap sebagai menantang publik ketika banyak kritikan ditujukan padanya 2 kali salah sebut asam sulfat, padahal semestinya menyebut asam folat, gizi yang dibutuhkan bayi. Rakyat juga menyebut kesombongannya berlebihan ketika berkata, "Tenang saja Pak Prabowo, tenang saja. Tenang, saya sudah ada di sini." Seolah-olah hanya dia yang bisa mengantarkan Ketua Umum Gerindra bisa memenangkan Pilpres. Bukan Gibran bila tidak pandai berkilah. Meski sudah menjabat sebagai wakil presiden saat meninjau proyek MRT di hari kedua jabatannya, namun terbukti dia tak mampu menjawab pertanyaan sederhana dari para jurnalis. Padahal para reporter itu hanya bertanya sederhana, apa harapan wakil presiden atas pelaksanaan proyek MRT yang dilihatnya itu? Gibran pun mempersilahkan wakil menteri perhubungan untuk memberikan jawabannya. Ya, tidakkah ini menunjukkan bila aktivitasnya tersebut tidak didasari sebagai upaya memantau proyek dengan sungguh-sungguh, melainkan hanya dijadikan panggung politik agar terkesan dirinya tidak hanya berdiam diri di ruang kerjanya. Pun saat hadir di pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-7 Korps Pegawai Negeri yang diselenggarakan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pada acara tersebut, meski sudah diminta oleh Gubernur Kalteng dan Ketua Umum Korpri memberikan sambutan, permintaan itu tidak dipenuhi. Sebagai pejabat negara, memberi sambutan bukan sekedar tradisi atau agar merasa dihormati. Apalagi menjadi wakil presiden di awal masa jabatannya, ini bukan hanya biar dikenal, melainkan memanfaatkan kesempatan untuk bicara tentang arah pemerintahan Prabowo Gibran. Tidakkah yang hadir di MTQ merupakan para aparatur negara, punya peran strategis dalam pemerintahan Prabowo Gibran? Tidakkah hal ini semakin menunjukkan bila kakak kandung Kaisang itu belum memahami makna penting dari sebuah sambutan? Toh, dia tidak perlu kebingungan misalnya tidak punya ide apapun, sebab hampir semua pejabat di negara ini ketika menghadiri acara naskah sambutan telah disiapkan oleh bagian sekretariat. Apa menolak memberi kata pembuka di acara sebagai sebuah terobosan? Jadi, inovasi baru? Atau malah dianggap sebagai sebuah prestasi? Apa tidak justru dimanfaatkan sebagai sosialisasi rencana-rencana strategis pemerintah? Perdebatannya itu bukan mau tidak mau, siap tidak siap, ada bahan atau tidak ada bahan. Bukan itu. Melainkan, Gibran tidak melihat permintaan memberi sambutan di sebuah acara sebagai kesempatan yang strategis. Bagaimana bisa seorang wakil presiden melewatkan momentum sepenting ini di awal pemerintahannya? Yang juga krusial disorot, waktu wakil presiden menutup acara koordinasi nasional pemerintah pusat dan pemerintah daerah. International Convention Center. Ini kalau terkait dengan acara yang krusial yang disorot, waktu wakil presiden menutup acara koordinasi nasional pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diadakan di Sentul International Convention Center. Acara itu dihadiri oleh para kepala daerah serta Forkopimda, dan di sela-sela sambutannya, sulung mantan Presiden Joko Widodo menyatakan tidak ada visi lain selain visi dan program presiden. Ungkapan ini mengingatkan pada pernyataan yang sama dari ayahnya, Jokowi. Hanya saja, bila kita jeli, Gibran bisa disebut melakukan kekeliruan fatal dibandingkan bapaknya.
Bila dulu Jokowi menyatakan hal itu memang ditujukan pada para pembantunya, yakni para menteri. Sedangkan Gibran mengatakan di depan para kepala daerah yang mayoritas diisi oleh pejabat kepala daerah. Selain para kepala daerah yang hadir, jabatan mereka hanya bersifat sementara. Pertanyaan krusial yang diajukan, apakah benar kepala daerah tak boleh punya visi dan program berbeda dari seorang presiden? Lantas, apa gunanya persyaratan calon kepala daerah menyerahkan dokumen visi misi pada KPU? Apa manfaatnya ada debat calon kepala daerah? Dan apa benar kepala daerah hanya menjalankan visi dan program pemerintah? Publik berhak mempertanyakan pemahaman, logika, maupun kerangka berpikir Gibran. Tidakkah pernyataan itu menunjukkan ketidaktahuan dirinya apa beda batasan kewenangan kepala negara dengan kepala daerah? Sejauh mana tanggung jawab presiden dengan tanggung jawab kepala daerah? Dan ditilik mana sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Pasti di antara para penjabat kepala daerah banyak yang bertanya, apa fungsi mendengarkan paparan wakil presiden? Toh setelah pilkada serentak digelar, mereka akan kembali ke jabatan masing-masing. Apa Gibran tidak tahu bila yang mendengar sambutannya adalah para ASN yang untuk sementara waktu ditempatkan menjadi kepala daerah hingga kepala daerah definitif dilantik? Jikapun ada kepala daerah beneran, masa jabatannya tidaklah akan lama, sebab sebentar lagi penggantinya segera diketahui. Apabila hal-hal yang substansial begini tidak disadari dan difahami oleh wakil presiden yang katanya representasi dari kalangan anak muda, masihkah wajar kita meragukan kemampuannya memimpin negara ini? Iya toh?